Berarti sebenarnya si SASI ini tuh sangat oke banget gak sih buat zaman sekarang? Hai, selamat datang kembali di podcast Wartech ACS, Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Dan hari ini spesial banget karena ini adalah hari kedua atau podcast kedua bersama dengan Aruba. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang ClearPass dan hari ini kita masih bahas tentang security. Dan katanya Aruba ada produk baru nih. Produk barunya apa? Kita akan kenalan dengan kedua narasumber kita terlebih dahulu. Oke, halo. Ada Bapak dan Ibu di sini. Halo. Hai. Halo. Halo. Kalau sama gue udah kenal lah ya. Iya sih, tapi kan nggak apa-apa. Mana tahu ada yang Baru lupa nonton. gitu kan, Oh, baru bener nonton juga. gitu. Jadi mungkin boleh kenalan dulu dari Bu Krisan dulu kali ya. Oke, halo, nama saya Krisanti Pramono. Saya adalah partner business manager dari Aruba Indonesia. Biasa dipanggil Krisan. Oke, hai Bu Krisan. Dan satunya lagi, ini Bapak, Mas atau apa nih? Bapak boleh deh, biar dewasa dikit ya. Oke. Ya, halo semuanya, saya Iman. Saya sebagai SI-nya, engineer-nya untuk produk yang nanti akan dikenalkan hari ini. Oke, mantap. Berarti kalau misalnya kalau dulu kan kita bercandaannya, untung ini bukan Krisani gitu ya. Oh iya. Berarti kalau sekarang bercandaannya harus beriman ya. Iya, Berarti Pak betul. Iman ini beriman. Amin, Amin. ya. Jadi doa juga ya. Oke, kita balik lagi nih kepada main topiknya hari ini. Kalau misalnya di dunia IT itu kan istilah SASI atau bahasa Indonesianya SASE ya. Itu kan kayaknya udah banyak banget dibahas nih sama orang-orang. Sebenarnya apa sih si SASI itu? Oke, jadi SASI atau Secure Access Service Edge ini adalah sebuah konsep security sebenarnya yang bisa diaplikasikan ke semua user dimanapun mereka berada. Baik mereka itu mau mengakses data di dalam perusahaan menggunakan PC-nya perusahaan atau di luar perusahaan, atau ketika mereka itu menggunakan device mereka sendiri, atau kan kalau perusahaan zaman sekarang itu udah biasa pakai BYOD gitu ya. Nah, SASI ini bisa mengenable supaya semua user itu mendapatkan level of security yang sama meskipun mereka itu pakai device apapun. Kayak gitu. Kalau misalnya mereka mau mengakses data perusahaan. Jadi istilah SASI pertama kali itu dikeluarkan itu di sebuah artikel yang dirilis oleh Gartner tahun 2019. Jadi Gartner ini adalah sebuah lembaga riset yang ada di United States atau Amerika. Oke. Nah, kalau di podcast sebelumnya itu kan kita udah banyak kasih analogi lah, kayak ClearPass itu satpam, terus untuk firewall dan antivirus itu lebih ke tembok dan pagar. Nah, kita juga punya analogi nih buat SASI, yaitu adalah security checking di bandara. Oke. Di sini semuanya aku asumsi pasti udah pernah yang namanya naik pesawat dong. Nah, untuk naik pesawat itu kan bukan berarti kita datang ke bandara langsung bawa koper terus langsung naik pesawat, kan enggak. Jadi prosedurnya itu baik banget, Angel. Jadi pertama kali masuk ke gerbangnya itu kan kita harus ambil karcis dulu. Iya, betul. Ya kan? Habis itu kita turun ke dalam bandara, kita masuk, kita ke meja check-in dulu. Kita harus check-in, kita tunjukin namanya KTP ya. KTP dan kode booking tiket. Ya. Dari data yang kita kasih ke resepsionisnya, nanti kita akan dikasih yang namanya boarding pass. Boarding pass, kemudian ini asumsinya kita nggak ada bagasi lah ya, kita cuman cabin aja. Kita nanti akan jalan ke namanya pintu keberangkatan. Di pintu keberangkatan itu identitas kita akan dicek lagi. Ya. Mulai dari KTP, boarding pass. Setelah kita lewat nih, identity checkingnya sudah lewat, kita masuk ke dalam namanya security checking. Barang-barang yang kita bawa itu semuanya akan dicek sama petugas bandara gitu. Kalau kita bawa peso, kalau kita misalnya bawa barang-barang berbahaya, itu semua akan ketahuan dari security checking ini. Dan sebenarnya prosedur yang ada di bandara itu yang paling penting adalah prosedur ini. Ya, betul. Semua orang bisa naik bandara selama mereka punya tiket. Tapi semua orang juga bisa membawa barang-barang berbahaya yang kita nggak tahu nih di pesawat itu akan mempengaruhi jalannya pesawatnya atau enggak gitu, atau bisa dibawa ke tempat lain gitu kan. Kalau barang-barang berbahaya itu harus ditahan ya sama petugas bandara gitu. Kalau misalnya semua penumpang ini udah dicek dan nggak ada yang bawa barang-barang berbahaya, barulah nanti penumpang boleh ke ruang tunggu dulu. Ya.
ruang tunggu, sampai pesawatnya datang, nanti dicek lagi dari boarding pass-nya sama KTP, dan bahkan harus buka masker ya. Harus buka masker juga, baru ketika semua prosedur sudah dilakukan, penumpang boleh masuk ke pesawat dan bisa berangkat sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, sebenarnya proses berjalannya dari masuk ke bandara sampai berangkat pesawatnya itu adalah konsep dari SASI itu sendiri. Oke. Simpelnya tuh seperti itu, gitu. Berarti apa yang dilakukan oleh SASI ini adalah seluruh rangkaian dari awal tadi ya. Kita diminta untuk KTP-nya, boarding-nya, sampai tadi di ruang tunggu. Itu dilakukan oleh si SASI. Betul, Gitu. seperti itu. Oke, mantap. Balik lagi nih ke security. Tadi kita kalau di sebelumnya bahas ClearPass, hari ini kita bahas security lagi, namanya SASI. Berarti kan sebenarnya si security ini lagi concern banget di Indonesia gitu. Nah, kira-kira kapan sih solusi ini bisa diterapkan di perusahaan? Atau kapan sih perusahaan itu perlu solusi ini? Oke, jadi kapan sih sebenarnya perusahaan tuh perlu ibaratnya security lah ya. Mungkin saya berangkatnya dari challenge saat ini di security itu seperti apa. Ya. Jadi sekarang tuh konsep semuanya serba terenkripsi sebenarnya. Terenkripsi itu apa? Ya jadi yang tahu tuh cuma yang ngirim sama yang nerima gitu. Orang-orang yang di tengah nggak bakal ngerti lah isi yang dikirim tuh apa, karena terenkripsi gitu. Nah di satu sisi pasti semua orang pengen mengenkripsi, jadi biar datanya aman, rahasia, nggak ada orang yang ngehack di tengah-tengah dan mungkin coba di code akhirnya tahu gitu dia ngirim apaan. Nah di satu sisi dia introduce security gitu. Nah di sisi lain kalau saya ternyata ngirim file yang berbahaya misalnya, ternyata saya ngirim malware, saya ternyata nyolong data perusahaan dan datanya terencrypt, ya berarti si perusahaan atau orang-orang jadi nggak tahu dong saya ngirim apaan. Jadi ada pro sama cons di situ. Jadi di satu sisi dia bermanfaat untuk data confidentiality lah. Yeah. Di sisi lain traffic yang berbahaya juga jadi terlindungi gitu. Itu pertama. Nah yang kedua juga challenge di mana mungkin saya kalau di kantor saya harus diinspek, saya mungkin akses YouTube gitu atau mungkin akses web-web yang berbahaya dan sebagainya mungkin lewat security proses yang jauh lebih advance gitu. Nah tapi gimana kalau saya ternyata bawa laptop itu, kemudian saya akses dari rumah karena saya WFH juga, ternyata saya misalnya tadi saya colong data-data perusahaan, saya kirim ke Google Drive saya misalnya. Nah itu case-case yang kayak gitu, dan concern sekarang kan lagi banyak banget data breach ya di Indonesia ya. Ada kebocoran data ini, ada kemarin ada di salah satu finance institution lembaga dia, finance ya, ya ada kebocoran. Jadi benar-benar harus punya security yang komprehensif lah. Ya. Mulai dari orang itu ketika ada di kantor maupun ketika orang itu lagi nggak di kantor dan punya capability misal buat melakukan hal-hal yang kayak tadi gitu. Jadi kalau ditanya kapan, sebenarnya dari dulu udah seharusnya. Jadi jangan sampai nunggu kebocoran terjadi baru kita reaktif. Jadi makanya kita perkenalkan produk yang hari ini, solusi hari ini. Jadi nggak untuk mencegah ketika sudah terjadi kebocoran aja, tapi kita punya capability yang jauh lebih advance untuk nge-prevent, untuk mencegah itu terjadi lah. Itu sih. Pencegahan ya, berarti ke pencegahan. Berarti sebenarnya si SASI ini tuh sangat oke banget gak sih buat zaman sekarang? Yang mana kan orang-orang tadi Bu Krisan juga udah mention terkait dengan BYOD ya. Apalagi sekarang kayaknya semua perusahaan hampir ya, itu semua karyawannya tuh udah WFA gitu. Iya gak sih? Udah anywhere, dari mana aja gitu. Kayak contohnya ASN tuh katanya sekarang kan harus WFH 50% ya, kalau gak salah. Berarti kan ya. Berarti mau gak mau mereka harus pakai device mereka sendiri dan menggunakan wifi mereka sendiri kan. Kecuali mungkin mereka di provide modem dari perusahaan ya gitu. Nah mungkin salah satu challenge yang lain juga tadi ya. Tadi kan security inspection yang di-mention di Krisan di bandara terdengar banyak banget kan, kompleks banget. Nah tadi pas saya cerita kalau saya WFH misalnya, gimana caranya saya punya kayak capability yang sama, nggak mungkin dong saya dibeliin kantor misalnya ada firewall lah, ada banyak perangkat-perangkat yang banyak banget dan ditaruhnya di rumah. Kalau ada 1000 user misalnya, ya habis juga duit perusahaan gitu kan. Jadi harus punya solusi yang efektif, yang efisien, biar level security-nya tuh sama, nggak cuma di kantor tapi di rumah juga punya security yang sama. Punya level of security yang sama ya. Balik lagi, tadi kita selalu mention ClearPass. Sebenarnya apa sih bedanya dari ClearPass dan SASI ini? Jadi sebenarnya keywords-nya sendiri tuh berbeda. Jadi kalau ClearPass, dia itu keywords-nya adalah identity.
Kita kan kemarin sudah sempat menyinggung ya fungsinya dari ClearPass itu apa. Jadi lebih ke network access control. Ya. Gimana caranya si ClearPass ini bisa mengidentify user siapa, ini usernya tuh siapa. Apakah dia visitor, apakah dia karyawan. Kalau karyawan dia itu boleh masuk ke level mana. Dia jabatannya apa, seperti itu kan ya. Sementara kalau SASI, dia tuh fokusnya lebih ke arah traffic. Nah, tadi kan aku kasih contoh itu security checking di bandara. Ya. Sebenarnya fungsi utama dari SASI adalah untuk mengecek si penumpang ini bawa barang apa aja, berbahaya atau enggak, kayak gitu. Memang dari segi security checking, identity itu diperlukan. Tapi balik lagi, kalau identitinya sudah terclarify, bisa jadi orang ini membawa barang-barang yang tidak diizinkan oleh petugas bandara untuk dibawa ke dalam pesawat. Nah, itu sebenarnya adalah fungsi utama dari SASI. Jadi keywordnya agak beda ya. Kalau ClearPass itu keywordnya adalah identity, kalau SASI keywordsnya adalah traffic atau data yang dibawa masuk atau keluar, user yang masuk atau keluar, kayak gitu. Oke, berarti orang-orang yang muka dua bisa ketahuan juga ya. Betul sekali. Nah, apalagi kan sekarang orang makin kreatif ya. Mungkin kalau pakai analogi yang tadi Krisan bagasi, tapi bawa pisau misalnya atau bawa narkoba gitu, mungkin dia bungkus wrap serapih mungkin, dia pasang mungkin yang biar nggak kedetek metal dan sebagainya. Kalau mungkin perangkat biasa atau solusi yang biasa tuh akan sulit untuk bisa ngedetek itu. Atau kayak misalnya satpam gitu, dia bongkar-bongkar tasnya, nggak bakal ketemu tuh. Ternyata dimasukinnya diselipin di dalam ininya, dalam bagasinya, dalam kopernya, disobek gitu baru keluar. Betul. Gitu. Jadi ada advance capability buat nge-inspect sedetail-detailnya apa yang si user tuh bawa gitu. Kalau misalnya ClearPass itu kan bentuknya ada yang hardware dan juga license ya. Yap. Kalau misalnya SASI ini dia bentuknya apa sih? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Soalnya SASI itu bukan nama produk kita. Oh, oke. SASI itu konsepnya. Kalau nama produk kita itu namanya adalah Axis Security. Oke, Axis Kayak Security. gitu. Iya, Access betul. security. Berarti kalau si Axis Security, nah bentuknya gimana? Nah, kalau Axis Security sebenarnya super simple. Jadi di customer dia basicnya nggak perlu beli apa-apa, nggak perlu beli hardware apapun. Jadi simple gitu. Jadi biasanya di data center atau di kantor gitu ya, perlu ada perangkat tertentu untuk bisa melakukan SASE security ini. Nah, di Axis itu dia nggak ada. Jadi customer deployment-nya juga jauh lebih simple. Dan di endpoint-nya di laptop gitu misal di PC itu juga basicnya agentless. Jadi nggak perlu install apapun di endpoint customer ya, di endpoint user. Oke, memangnya kenapa harus cloud? Harus cloud karena sekarang internet makin gencar. Ya kan? Kita tahu Starlink juga di Indonesia udah mulai masuk tuh. Jadi karena semua akses tuh pasti lewat internet. Dan tadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya Mbak Angel, traffic tuh terencrypt semua lah. Jadi semua serba rahasia. Jadi karena trafficnya tuh pasti bakal lari ke atas, yaitu ke internet, kita harus bisa punya capability buat nge-inspect itu di internet. Jadi daripada kita punya solusi yang gak efisien, dalam arti semua capability yang tadi ada di bandara tuh harus ditaruh di mungkin di kantor, di rumah, yang pasti gak efisien, kita tarik, kita absorb lah. Intinya semua itu adanya di Cloud Aruba. Jadi user tinggal terima beres aja sebenarnya. Oke. Sebenarnya enak banget sih ya kalau misalnya nggak usah repot-repot kayak gitu ya. Kan susah juga kalau misalnya kita mau ke bandara gitu ya, security checkingnya dari rumah. Berarti harus punya alat scan sendiri Iya, kayak bener. gimana gitu ya. Jadi Betul sih. ya better langsung di centralize aja di bandara semua gitu. Bentuk license atau subscription-nya itu kayak gimana sih, Pak Iman? Jadi bentuknya nanti bakal subscription, bentuknya license. Jadi license-nya ini ada 4 tipe sebenarnya. Entry point yang paling kecilnya tuh yang namanya foundation. Foundation. Jadi kalau foundation ini bukan foundation bedak tapi ya. Foundation tuh basicnya adalah zero trust network access. Basicnya yang tadi, customer tuh nggak perlu install apapun, tapi pengen akses aplikasi yang ada di data centernya misal. Dengan aman. Dan di foundation juga si user itu bisa dicek, siapa tahu ternyata dia ngaksesnya dari laptop yang bukan punya kantor gitu, ternyata laptop pribadi, dan itu misalnya saya kantornya nggak membolehkan itu, kita bisa deploy juga policy atau rule seperti itu. Oh, dia mau ngecek juga sama kayak ClearPass gitu, dia udah install antivirus yang paling baru atau belum, misal Windowsnya Windows 11 atau bukan. Jadi secara endpoint inspection
kita make sure dulu bahwa perangkatnya itu perangkat yang aman, baru misalnya dia boleh akses ke arah data center atau ke arah internet. Nah itu udah termasuk di Foundation. Oke. Nah kemudian yang kedua ada Foundation Plus. Jadi kalau di Foundation Plus nanti di cloudnya Aruba kita bisa inspect juga secara traffic, mungkin dia aksesnya ke arah website-website yang berbahaya gitu. Jadi kan sekarang website-website juga banyak yang baru gitu ya, yang mungkin saya baru buat dan ternyata isinya adalah malware semua. Jadi seluruh dunia belum ada yang tahu misalnya. Jadi kan itu belum terkategorisasi gitu website tersebut. Nah jadi si Axis di cloudnya itu bisa inspect dulu secara destinasi ini tuh website yang berbahaya atau enggak, mengandung konten yang malware atau bukan dan sebagainya. Jadi ada security inspection secara datanya, real datanya di situ. Itu bisa di Foundation Plus. Kemudian di Advance. Jadi kalau advance itu kita bisa ngecek yang kita sebut dengan DLP, Data Loss Prevention. Jangan sampai kalau ternyata tadi saya dari kantor nih pagi sampai siang downloadin kerjaannya ternyata ngedownload data-data karyawan gitu, atau slip gaji karyawan. Terus saya upload pas udah sampai rumah tuh ke Google Drive saya gitu. Jadi ada yang namanya DLP, Data Loss Prevention, untuk ngecek sebenarnya activity yang dilakukan oleh user ketika di dalam kantor maupun di luar kantor, dia nge-upload atau nge-download sesuatu yang sebenarnya nggak boleh atau enggak gitu. Jadi mungkin dia ngupload tadi data-data slip gaji, atau mungkin NIK, credit card, data-data rahasia kantor, atau mungkin data-data software tertentu yang mungkin secara lisensi cuma punya kantor. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan data loss itu bisa kita cegah juga di Advance. Nah kalau nanti di Advance Plus itu ada capability tambahan karena semakin kesini tuh teknologi makin canggih. Ada juga mungkin secara file dia nggak tahu nih dia nyolong data apa karena dia foto-fotoin misal. Nah kita bisa ekstrak data-data yang misalnya yang ada di foto dengan Advanced DLP. Itu ternyata foto-foto yang dia upload adalah foto-foto yang mengandung nomor-nomor NIK misalnya, atau data-data credit card. Jadi kita bisa nge-ekstrak informasi dari bentuk yang lain gitu. Termasuk juga di Advance Plus itu kita bisa ngecek health dari laptop karyawan tersebut gitu. Kalau lagi di rumah misal laptopnya, apakah dia ternyata udah install yang paling baru atau belum, memorinya kayak gimana, CPU yang gimana, laptopnya masih sehat atau belum lah gitu. Jadi kita bisa cek di Advance Plus. Jadi tiernya tadi ada 4 secara lisensi. Berarti kalau misalnya dari jauh pun bisa tetap dimonitoring ya? Betul. Jadi off dan on network itu kita bisa tetap lakukan security inspection lah. Kalau misalnya perbedaan firewall dengan si access security itu apa? Kalau secara tradisional konsep firewall itu ada konsep trust. Jadi konsep trust itu apa? Kalau saya udah ada akses ke arah luar, misalnya ke akses ke arah YouTube misalnya, traffic balikannya atau data balikannya otomatis itu dibolehin masuk. Tapi kalau ada tiba-tiba misalnya data dari luar mau masuk ke dalam kita, itu otomatis diblok. Jadi konsepnya trust. Nah, tapi bukan berarti trust itu ketika usernya akses keluar, bisa jadi ternyata aksesnya file-file yang berbahaya gitu, malware yang kemarin kayak misalnya ransomware attack di salah satu bank misalnya, ransomware, Lockbit dan apapun namanya. Itu kan pasti ada karena juga usernya ya gitu. nakal-nakal gitu, atau dia salah ngeklik juga Salah bisa ngeklik jadi. misalnya, betul. Karena kan user itu nggak knowledgeable itu ya, betul, kalau betul, misalnya betul. tentang security. Sebenarnya security breaching paling tinggi itu persentasenya itu dari usernya yang salah klik Betul. atau salah buka file apa kayak gitu. Iya, bisa jadi dia mau aksesnya bank beriman ya, tapi Bank ini ternyata beriman. titiknya ada di bawah gitu. User nggak akan aware gitu. Dan secara tampilan mungkin legit kan, looknya Semirip oke, itu ya. look oke. Jadi ternyata sebenarnya yang diakses adalah mungkin website yang bukan website yang tadi, Replikasi tapi aja replikasi gitu. yang pura-pura jadi bank beriman tadi karena salah tulis doang gitu. User kan nggak semua melek IT ya, mungkin yang lebih banyak yang kurang melek IT gitu, jadi nggak akan terlalu care masalah itu. Itu adalah porsi di mana kita harus bisa nge-deploy solusi yang bisa ngedetect hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalaupun tadi konsep tradisional firewall tuh dia trust, kalau udah keluar otomatis bisa masuk. Nah kalau di Axis, oke dia keluar, tapi dia periksa juga yang keluar, dia beneran legit nggak, dia berbahaya nggak, dia naro atau upload sesuatu nggak, itu bisa secara jauh lebih detail tuh di inspect gitu, di
dicegah lah. Dicegah. Jadi banyak preventif di situ dengan Oke. Axis. Mau upload, mau download, semuanya dicek semua Yep. ya. Kalau misalnya di layer security, Axis Security ini ada di posisi mana? Oke, jadi kalau secara topologi kali ya mungkin Mhm. lagi. Jadi nggak ada, karena kita nggak nge-install apapun loh di data center tuh. Jadi nggak ada perangkat. Nah jadi jauh lebih simple karena adanya di cloud sebenarnya. Jadi posisinya berarti setelah perangkat yang paling luar lah. Mungkin perangkat yang paling luar di customer tuh ada router mungkin. Oke. Mungkin ada juga firewall, tergantung topologi customer masing-masing. Tapi adanya di cloud. Jadi kalau customer itu dulunya mungkin harus beli 10 jenis security perangkat gitu ya. Dari firewall, mungkin identity management, kemudian IDS, IPS, anti malware, antivirus, banyak lah pokoknya produk-produk security. Nah itu yang Aruba Axis coba absorb gitu, itu ditarik ke arah cloud. Jadi security inspection-nya ada di cloud. Jadi kalau secara topologi adanya berarti di paling depan lah. Paling depan. Betul. Oke. Paling luar. Lalu Pak Iman, integrasi perangkat-perangkat yang udah dipunya customer ke Axis Security itu gimana? Oke, mungkin kita berangkatnya dari integrasi ya sama yang Aruba udah punya dulu ya, yaitu ClearPass gitu. Ya. Jadi di level ClearPass si Axis tuh bisa ngambilin data-data, bukan ngambilin data-data ya. Jadi kayak bikin rule atau policy kita sebutnya itu berdasarkan data yang ada di ClearPass. Jadi kan data di ClearPass tuh kayak semacam database lah intinya. Usernya tuh dari username-nya siapa, mungkin role dia apa, device-nya health atau enggak dan sebagainya. Itu yang kita bisa ambil, integrasikan di Axis, nanti baru traffic selanjutnya itu yang nge-inspect Axis berdasarkan data-data atau identity dari ClearPass. Nah, kalau dengan perangkat lainnya ini open, kalau Axis itu berarti kita bisa integrasi dengan any networking product sebenarnya. Bahkan mungkin yang low end asalkan dia bisa bikin ada koneksi ke arah Axis, ya udah itu bisa terintegrasi sebenarnya. Jadi kita open, tapi pasti dengan produk-produk Aruba banyak banget close integration lah, R&D. Jadi semuanya serba lebih otomatis, monitornya lebih dalam gitu ya. Kita bisa inspect lebih banyak dan sebagainya dengan spesifik produk Aruba. Tapi secara umum dengan any networking product itu pasti bisa. Oke, selain tadi bisa diintegrasikan dengan brand-brand lain, Betul. itu apa sih yang membedakan Axis Security dengan SASE yang lainnya? Oke, sebenarnya kalau yang membedakan bakal banyak banget sih. Bakal banyak banget. Cuma yang paling ter-highlight sebenarnya poinnya adalah jauh lebih simple ketika menggunakan Axis. Di common deployment yang saya tadi cerita di awal tuh biasanya bakal banyak banget, ibaratnya kayak multiple manajemennya lah. Saya harus ke manajemen yang A untuk ngebuat policy tertentu, mungkin ke B untuk ngecek database yang identity-nya, kemudian ke dashboard yang lain untuk ngekonfigur apa gitu. Nah di Axis nggak kayak gitu, semuanya ada di dalam satu domain, ada di dalam satu manajemen yang sama. Kemudian yang kedua juga kita punya yang menarik nih, yang saya sering dapat feedback dari customer tuh di Axis dia bisa kayak ibaratnya session recording. Artinya kalau user tuh misalnya ternyata usernya legit ya boleh gitu akses ke server gitu. Ternyata dia nge-install perangkat yang nge-install tools yang berbahaya misal. Nah itu sintaks-sintaks yang dia masukin itu bisa kelihatan nanti di Axis. Jadi mungkin dia nge-view apa, nge-download apa, masukin sintaks ternyata install atau matiin firewall. Nah itu activity-activity yang deep sampai ke sintaks yang dia masukin ke server itu bisa ke-detect atau ke-monitor di Axis gitu. Jadi mungkin dua highlight itu, satu dari sisi simplicity, dua dari sisi tadi deep monitoringnya, bahkan sampai level syntax itu jauh lebih advance dibandingkan dengan solusi yang tradisional, khususnya SASE. Berarti kalau misalnya udah pakai Axis Security, otomatis aman? Oke, good questions ya. Menarik. Langsung tembak gitu. Ya, karena sebenarnya kalau dibilang pasti aman atau enggak, kita banyak berhadapan sama orang-orang yang tadi mungkin yang melek IT atau enggak. Yang kita bisa lakukan adalah memproteksi setinggi-tingginya, se-strict-strictnya terkait security access, terkait akses ke arah internet khususnya. Jadi kalau kita bilang 100% aman, wah di luaran sana hacker juga lagi gencar-gencarnya, advance banget. Tapi yang bisa kita lakukan dengan Axis adalah akan jauh lebih aman karena banyak banget security measurement yang dilakukan di dalam Axis. Jadi pasti jauh lebih aman.
Oke. Ya mungkin- balik lagi Mm-mm. sih, ini aku tambahan sedikit ya. Mau se-advance security dari satu perusahaan ya, mau se-advance apapun, kalau usernya itu nggak tahu cara pakainya, tetap bisa jadi ada security breaching gitu. Makanya dari perusahaan juga ada kewajiban untuk mengedukasi Betul. si usernya, Usernya. cara pakai perangkat-perangkat yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa. Terus security yang mereka harus lakukan itu seperti apa, itu juga harus diedukasi. Even kita sendiri di HPE, HPE Aruba Networking, kita juga ada pengecekan secara berkala gitu. Kamu ada bocorin data keluar nggak, ada upload atau download data dari luar atau enggak, seperti itu. Jadi nggak cuman dari segi teknologinya yang harus kita update seiring berjalannya waktu ya, tapi juga dari usernya juga kita harus educate gitu. Tambahan Oke. aja sih. Oke, siap. Berarti kalau misalnya untuk menyimpulkan obrolan kita pada hari ini, sebenarnya solusi yang baru dari Aruba, yaitu Access Security, melengkapi kebutuhan keamanan dari perusahaan. Betul ya? Dan keywordnya tadi dari Bu Krisan mention ada traffic. Dan untuk fitur-fiturnya yang mungkin bisa kita highlight, itu tadi ada 4. Yep. Ada yang pertama itu dari Foundation, atau Betul. misalnya kita sebut ZTNA ya. Setuju. Betul. Terus tadi yang kedua ada Foundation Plus. Yang ketiga tadi ada Advance, itu DLP kalau nggak salah, Data Yes. Loss Prevention. Betul. Dan yang terakhir juga ada yang namanya Advance Plus. Betul. Betul kan sekali. Hatam ya. Hatam dong. Padahal Habis nggak ini dicatat, Angel keren ya. udah bisa jualan dong berarti ya. Jangan lupa Bapak Ibu gitu langsung ya. Oke, berakhir sudah obrolan kita pada hari ini bersama dengan Pak Iman dan Bu Krisan. Terima kasih banyak sudah mampir ke ruangan podcastnya ACS. Sama-sama. Kopinya juga masih belum Kopi belum sampai. ada nih. Nanti kita di luar ruangan ya kopi-kopinya ya. Oke, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Access Security dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti terus perkembangan teknologi bersama ACS Group dengan cara follow dan juga subscribe ke media sosial acsgroup.co.id. So, see you on the next podcast. Thank you. Bye. Dadah!